Saya lanjutkan ke pengisian belangko ijazah dan surat keterangan lulus. Nah, untuk pengisian belangko ijazah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa kami mengacu kepada Persesjen Kemendikbudristek ya, nomor 1 tahun 2022 dan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 serta pedoman uji kompetensi keahlian tahun 2021-2022. Nah, untuk ijazah satuan pendidikan ini diisi oleh panitia penulisan ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah ya Bapak Ibu. Jadi bukan sembarang orang ya. Jadi yang menulis pun ini kalau bisa atau wajib untuk di SK-kan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian pengisian ijazah ini menggunakan tulisan tangan Bapak Ibu ya. Dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca. Menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Nah, ini sesuatu yang menurut kami baru di tahun ini, ya, yang mana di tahun-tahun sebelumnya kami masih mengakomodasi untuk penulisan menggunakan komputer. Namun dalam perjalanannya memang justru terjadi banyak sekali kesalahan yang diakibatkan oleh penulisan dengan komputer ini. Sehingga kami kembali menggunakan pola tulisan tangan. Dan juga sebenarnya untuk penulisan berbasis komputer ini memang kami tunda ya sampai sekolah, daerah atau kementerian memiliki sistem untuk memantau nilai-nilai yang dicantumkan pada belangko ijazah. Jadi ketika dia diketik itu memang bukan sekedar ketikan dari Excel, tetapi betul-betul terintegrasi sistem pengelolaan pencapaian akademik di satuan pendidikan. Ya. Kemudian merujuk ke pasal 9 ayat 1 ya, dalam hal kepala satuan pendidikan berhalangan ya, maka pengisian belangko ijazah, penandatanganan ijazah dan penandatanganan surat keterangan lulus dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan ya untuk sekolah negeri dan juga ketua penyelenggara satuan pendidikan untuk sekolah swasta ya. Jadi ketua yayasan ini bisa menunjuk person yang dianggap layak sekiranya kepala sekolah tersebut berhalangan, entah itu karena sakit atau mungkin juga karena kapabilitas fisik ya, seperti itu. Baik, ini contoh pengisian halaman depan ijazah ya, ini akan kami bahas di sesi selanjutnya. Ya, Bapak Ibu sebetulnya tinggal mengacu saja kepada Persesjen ya, Persesjen nomor 1 tahun 2022. Ya, sebenarnya ini juga kami hanya mensarikan saja ya dari Persesjen tersebut dan menambahkan beberapa keterangan. Ya, untuk program keahlian ini diisi sesuai dengan spektrum keahlian yang mana ini merujuk kepada Perdirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018. Begitu juga dengan kompetensi keahlian ya. Nah, kita beruntung di tahun ini untuk ijazah kita hanya menggunakan satu jenis kurikulum, yaitu kurikulum 2013. Ya, tidak ada kurikulum 2006 atau KTSP, dan juga belum mengimplementasikan atau belum meluluskan siswa dari sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kemudian nomor 1 ini ya diisi nama satuan pendidikan sesuai nomenklatur. Ya. Jadi kalau nomenklaturnya di situ tertulis SMK Negeri 1
Palangkaraya, ya ditulis SMK Negeri 1 Palangkaraya gitu. Atau misalnya SMK Negeri 2 Penukal Abab Lematang Ilir misalnya. Itu ditulis lengkap, tidak disingkat. Misalnya SMK Negeri 1 Pali misalnya. Itu tidak seperti itu. Jadi disesuaikan dengan nomenklatur yang disahkan oleh pemerintah daerah. Kemudian nomor 2 ini diisi NPSN ya, sekolah yang menerbitkan ijazah. Nomor 3 ini nama kabupaten kota, ya diisi nama kabupaten kota ini tanpa mencoret dan mencantumkan tulisan kota atau kabupaten. Ya, jadi kalau misalnya Kabupaten Bogor itu cukup ditulis Bogor saja. Walaupun di Bogor sendiri ada kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Seperti itu. Nah, terus gimana cara membedakannya? Ya sebenarnya nanti kita bisa melihat dari NPSN. Karena NPSN ini sebetulnya merujuk ke database yang di dalamnya ada keterangan mengenai alamat, keterangan mengenai nomor telepon, kemudian juga kabupaten kota, dan juga provinsi, serta informasi-informasi lainnya ya. Nah ini untuk provinsi, ini ditulis nama provinsinya Bapak Ibu ya, hanya untuk sekolah yang berada di luar negeri, sebagai contoh misalnya Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu. Nah ini untuk provinsi diisi dengan nama negaranya. Ya kalau di Kota Kinabalu ya provinsinya provinsi Malaysia gitu. Ya. Kemudian untuk yang dalam negeri tentu saja disesuaikan dengan nama provinsinya ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, tidak disingkat ya. Jadi yang petugas untuk penulis ijazah ini perlu latihan dulu ya, perlu exercise dulu gitu di kertas yang kosong atau mungkin di fotokopi belangko ijazah untuk memastikan bahwa panjang pendeknya tulisan ini tidak berpengaruh pada estetika. Ya. Karena ini kan belangko ijazah ini kan dipegang oleh siswa ini seumur hidup ya Bapak Ibu. Jadi harus dipastikan secara estetika juga baik begitu ya. Nah ini untuk nomor 5 ini diisi dengan nama ya. Nah untuk nama ini diisi dengan huruf kapital ya, sesuai dengan akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah atau ijazah dari pendidikan sebelumnya ya, dari SMP atau dari MTS seperti itu, atau mungkin dari paket B. Nah ini untuk nomor 6, nah ini diisi tempat dan tanggal lahir sesuai akta kelahiran ya, akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah atau dari ijazah pendidikan sebelumnya. Nama, nomor 7 diisi nama ayah ibu atau wali siswa, nomor 8 diisi nomor induk siswa sesuai buku induk sekolah, nomor 9 diisi NISN. Nah, untuk nomor 11 ini diisi nama kabupaten kota secara lengkap. Ya. Namun ini boleh disingkat untuk istilah-istilah yang umum. Misalnya kabupaten dengan KAB seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor 12 ini diisi tanggal penerbitan ijazah. Nah, paling cepat 4 Juni dan paling lambat 31 Juli. Ya, jadi kami mohon, ini sangat kami mohon agar penulisan belangko ijazah ini disegerakan. Jangan sampai, mohon maaf, ya amit-amit ya, mohon maaf. Misalnya kepala SMK yang seharusnya menandatangani ijazah ini keburu meninggal pada pada saat ijazah ini belum ditulis ya, atau belum ditandatangan. Ini banyak sekali kasus ya, ada lah kasus. Setiap tahun itu mesti ada
kasus di mana misalnya ijazah itu belum sempat ditanda tangan. Misalnya di sini kan sudah ada deadline ya, tanggal 31 Juli. Sampai 31 Juli itu ijazah itu belum ditandatangan oleh kepala sekolah. Kok ya setelah tanggal 31 Juli itu ya qadarullah ya, ternyata kepala SMK yang bersangkutan ini meninggal dunia. Entah itu karena sakit, apalagi kemarin pada saat COVID itu ya, banyak sekali tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita yang berguguran. Nah, seperti itu. Jadi dimohon agar penulisan belangko ijazah ini disegerakan, ya disegerakan. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Ya, dan untuk tanggalnya ini diisi paling cepat 4 Juni dan paling lambat 31 Juli. Ya. Mungkin ada beberapa daerah yang ingin menyeragamkan. Pak, kami mau diseragamkan. Monggo saja, tetapi tolong berhati-hati sekali. Karena bisa jadi pada saat diseragamkan tersebut, kepala sekolah yang bersangkutan mungkin mengalami musibah atau seperti apa, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi antara tanggal dengan dengan kondisi kepala sekolah ini tidak sinkron. Nah, kalau nanti ada yang iseng melaporkan, nah ini bisa jadi kasus yang cukup panjang dan berlarut-larut ya. Karena memang belangko ijazah ini dampaknya ini sangat sangat besar. Tidak hanya bagi karir siswa, ya karir lulusan, tetapi juga berdampak pada kondisi perpolitikan juga. Ya, banyak sekali calon-calon kepala daerah, calon-calon anggota dewan ini yang mengalami masalah karena perkara belangko ijazah ini. Entah itu karena ijazah palsu atau mungkin ada kesalahan pada saat pengisian ijazah dan dilaporkan oleh lawan politik dan seterusnya. Jadi dampak dari belangko ijazah ini bisa jadi tidak di tahun berjalan atau T+1. Ya, bisa jadi masalahnya T+10, T+20 seperti itu. Ketika mungkin lulusan SMK tersebut melamar pekerjaan atau misalnya melamar pada posisi politik tertentu. Ya, kemudian untuk nomor 12 ini diisi tanggal penerbitan ijazah ya tadi sebagaimana saya sampaikan dan tanpa angka 0 ya di depan tanggal kalau misalnya 1 digit. Jadi kalau 7 Juli misalnya, ya jangan ditulis 07 Juli, cukup 7 Juli saja tanpa angka 0. Ya. Kemudian nama kepala SMK ini juga dicantumkan ya dan bisa dibubuhi NIP ya wajib dibubuhi NIP jika yang bersangkutan berstatus sebagai PNS. Kalau non PNS ini diisi dengan tanda strip saja ya. Nah, kemudian nomor 14 ini stempel sekolah ya menyentuh pas foto dan nomor 15 ini adalah foto siswa terbaru ukuran 3x4 ya boleh berwarna, boleh hitam putih dan dibubuhi cap 3 jari menyentuh foto. Nah, cap 3 jari ini bebas ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mohon maaf karena barangkali kecelakaan kerja atau kecelakaan pada saat PKL misalnya mengakibatkan salah satu dari 3 jari tengah itu tidak ada gitu ya, bisa memilih jari yang lain. Yang penting 3 jari, entah itu kanan atau kiri. Misalnya ya tangan kanannya mohon maaf, misalnya terkena kecelakaan misalnya ya, akhirnya tidak berbentuk sebagaimana mestinya, nah bisa menggunakan jari kiri. Seperti itu. Kalau begitu juga sebaliknya, gitu ya. Atau misalnya karena kecelakaan kerja atau mungkin karena siswa inklusi ini tidak memiliki jari tangan misalnya, ini bisa menggunakan jari kaki, gitu. Jadi bebas jari apa saja. Ya, kalau memang betul-betul tidak ada jarinya sama sekali, ini bisa menggunakan bagian-bagian tertentu yang ada di tubuhnya, ya, yang biasanya
digunakan pada saat registrasi kependudukan. Seperti itu.